Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi teman-teman SD 2. Hari ini bertemu lagi bersama Pak Ridwan ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. SD 2 bagaimana nih kabar hari ini? Semoga sehat ya dan semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman SD 2, hari ini kita kembali ke tema yang baru ya. Kita hari ini dipertemukan dengan tema yang baru. Kemarin kita sudah belajar mengenai tema pengalaman. Nah, hari ini kita temanya adalah menyayangi tumbuhan hewan ya. Itu temanya lebih lebih apa? Kepada tumbuhan dan hewan atau makhluk-makhluk ya, makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya kita kembali ke pelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman, hari ini pelajaran bahasa Indonesianya lebih kepada pengetahuan alam ya, lebih kepada pengetahuan alam. Maksudnya apa sih pengetahuan alam itu? Pengetahuan alam itu jadi materi-materi pembelajarannya lebih kepada ilmu-ilmu mengenai makhluk hidup dan makhluk tidak hidup atau sebagainya. Nah, hari ini Pak Ridwan ingin mengulang kembali materi yang pernah diajarkan dulu ya. Mungkin pernah ya mengenai makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Hari ini Pak Ridwan ingin mengulang kembali, ingin mengingatkan kembali ke teman-temannya semua bagaimana makhluk hidup itu, kemudian makhluk tidak hidup itu seperti apa. Jadi ingin mengulang kembali ya supaya mengingat kembali. Di sini teman-teman kita akan belajar mengenai makhluk hidup dan makhluk tidak hidup ya. Makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Waktu dulu pernah Pak Ridwan bahas ya, apa itu makhluk hidup dan apa itu makhluk tidak hidup. Semoga teman-teman semua masih ingat ya, makhluk hidup itu seperti apa dan makhluk tidak hidup itu seperti apa. Berikut Pak Ridwan ingin menjelaskan kembali ya, ingin merefresh lagi yang pernah dulu diajarkan oleh Pak Ridwan. Pertama, teman-teman di sini ada dinamakannya makhluk hidup. Ada yang dinamakan makhluk hidup. Makhluk hidup itu makhluk yang seperti apa sih? Nah, di sini ada ciri-cirinya. Ya, di sini ada ciri-cirinya, ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Pertama, ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah bernapas. Nih, pertama bernapas. Jadi, makhluk hidup itu dia bernapas. Contoh makhluk hidup, contohnya apa? Manusia, ya. Manusia bernapas ya, melalui apa? Melalui hidung dan paru-paru. Kemudian contohnya lagi makhluk hidup apa? Ayam, kemudian ikan, kemudian tumbuhan dan sebagainya ya. Terus Pak, kalau tumbuhan bernapasnya melalui apa? Ada daun apa? Tumbuhan juga dia bernapas melalui apa? Melalui daun ya, melalui daun. Ada apa? Alat pernapasan khusus. Jadi berbeda ya antara alat pernapasan manusia, hewan, dan tumbuhan itu berbeda. Jadi tumbuhan juga itu salah satu makhluk hidup karena mereka juga bernapas ya. Kemudian yang kedua, bergerak ya. Bergerak. Makhluk hidup itu bergerak.
Bergerak itu maksudnya apa? Bergerak itu misalkan nih kalian berlari ya, kalian bisa berlari, kalian bisa menggerakkan tangan, kalian bisa menggerakkan kaki, kalian bisa menggerakkan badan. Nah, itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian hewan bergeraknya seperti apa? Hewan misalkan berlari, kemudian menggerakkan kepalanya dan sebagainya ya. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan kan bergeraknya seperti apa? Apakah dengan angin atau apa? Nah, tumbuhan, kalau tumbuhan sendiri bergerak dengan bantuan sinar matahari ya. Jadi kalau tumbuhan bergerak dengan bantuan dari sinar matahari ya. Jadi bergerak itu mengikuti sinar matahari kalau tumbuhan ya. Berbeda dengan manusia dan hewan-hewan yang lain. Kalau tumbuhan bergeraknya itu mengikuti sinar matahari. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah jadi kalau misalkan tumbuhan itu memerlukan sinar matahari untuk bergerak. Jadi nanti ada deh prakteknya ya. Insya Allah nanti kita akan praktek bagaimana sih tumbuhan itu bergerak mengikuti matahari ya. Kalau dijelaskan di sini mungkin akan panjang ya. Nah, jadi tumbuhan bergerak mengikuti sinar matahari ya. Kemudian ciri yang ketiga dari ciri makhluk hidup adalah makan. Nah, jadi makhluk hidup itu memerlukan makan untuk apa? Untuk tetap hidup ya. Manusia makan nasi dan sebagainya, kemudian hewan ada yang makan daging, ada yang makan rumput dan sebagainya. Kemudian tumbuhan, tumbuhan juga makan. Apa yang mereka makan? Mereka makan nutrisi-nutrisi atau air-air ya. Mereka itu memakan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam air. Jadi kalau misalkan kita menanam tanaman, kita perlu menyiram mereka supaya ada makanan yang akan mereka makan ya, diserap melalui akar ya. Jadi kalau misalkan tanaman layu ya, kemudian di potnya itu kering, tidak ada air atau tanahnya tidak basah, maka tanaman itu akan layu. Karena apa? Karena mereka tidak bisa makan ya. Ketika kita sudah menyiramnya, maka daun-daunnya itu akan tidak layu lagi ya. Karena apa? Karena mereka mendapatkan makanan dari mana? Dari air yang tadi kalian siram, yang kita siram. Nah, itu cara makan dari tumbuhan ya, berbeda sama manusia dan hewan-hewan yang lain ya. Kemudian ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu seperti apa sih? Tumbuh itu misalkan nih kalian sebagai manusia berasal dari bayi ya, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, dan nanti tumbuh menjadi dewasa dan tua. Nah, itu tumbuh dan berkembang ya. Contohnya juga misalkan dalam hal tumbuhan dari mulai biji, kemudian ditanam menjadi kecambah dan berubah menjadi pohon ya atau tumbuhan. Nah, itu dimaksud tumbuh dan berkembang ya. Kemudian yang kelima, ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak atau beranak. Berkembang biak di sini maksudnya beranak ya, beranak atau memperbanyak diri. Contohnya manusia melahirkan, kemudian hewan juga melahirkan, ayam bertelur, kemudian tumbuhan juga berkembang biaknya dengan cara apa? Dengan cara biji, ada yang dengan tunas, ada yang apa? Dengan mengeluarkan semacam kayak spora dan sebagainya. Nah, itu berkembang biak atau beranak ya. Kemudian ciri yang terakhir, yang keenam dari ciri makhluk hidup adalah mengeluarkan zat sisa. Maksudnya apa? Mengeluarkan zat sisa. Maksudnya di sini kalau manusia kan manusia BAB ya, manusia itu BAB mengeluarkan kotoran ya. Mohon maaf ya. Kemudian hewan juga kan sering mengeluarkan kotoran ya atau BAB atau bahasa kasarnya itu berak ya. Mohon maaf ya. Nah, ini makhluk hidup mengeluarkan zat sisa yang mereka makan. Kalau manusia itu BAB, kemudian hewan ya, hewan berak dan sebagainya.
Kalau tumbuhan bagaimana mengeluarkan zat sisanya? Tumbuhan mengeluarkan zat sisanya itu dengan embun. Mungkin kalian pernah melihat ya di daun-daun mereka basah kalau pagi hari. Itu zat sisa yang mereka keluarkan, ya, berupa embun, ya, berupa cairan. Kemudian mereka juga mengeluarkan karbon dioksida, mengeluarkan ya karbon dioksida, ya, kemudian mengeluarkan oksigen. Nah, itu salah satu contoh mereka mengeluarkan zat sisa, ya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu ciri dari makhluk hidup, ya, ada 6. Kemudian sekarang ciri-ciri makhluk tidak hidup, ya. Kalau ciri-ciri makhluk tidak hidup ini kebalikan dari makhluk hidup. Nah, kalau ciri-ciri makhluk tidak hidup ini kebalikan dari ini, ya. Kebalikan dari makhluk hidup. Pertama, mereka tidak bernapas. Nah, makhluk tidak hidup itu dia tidak bernapas. Contohnya batu, tanah, kemudian apalagi balok kayu, kemudian meja. Nah, itu mereka tidak bernapas ya. Makanya mereka termasuk ke dalam makhluk tidak hidup. Kemudian yang kedua, mereka tidak bergerak ya. Mereka tidak bergerak. Bergerak dengan sendiri ya, kecuali digerakkan oleh manusia ya. Kemudian yang ketiga, mereka tidak makan. Ya, pernah nggak kalian melihat batu makan atau misalkan bangku makan? Enggak kan? Nah, makanya mereka bukan makhluk hidup ya, tapi makhluk tidak hidup karena mereka tidak makan. Kemudian yang keempat, tidak tumbuh dan berkembang. Nah, ini maksudnya seperti apa sih? Batu apakah mereka tumbuh? Apakah mereka dari kecil tumbuh menjadi besar? Seperti itukah? Enggak ya. Jadi batu itu tetap bentuknya kecil ya udah dari dulu sampai sekarang sampai nanti kapanpun mereka tidak akan tumbuh ya. Kemudian contohnya lagi apa tuh? Balok kayu. Balok kayu akan seperti itu terus-menerus ya, tidak akan tumbuh dan berkembang. Berbeda dengan makhluk hidup ya. Kemudian yang kelima, mereka tidak berkembang biak. Ya, mereka tidak berkembang biak. Pernah nggak melihat pensil tiba-tiba beranak atau menjadi dua mengeluarkan anaknya? Nggak kan ya? Nah, makanya pensil termasuk makhluk yang tidak hidup ya. Kemudian yang terakhir, mereka tidak mengeluarkan zat sisa ya. Mereka tidak BAB, tidak berak dan sebagainya ya. Makanya ini tergolong ke dalam makhluk yang tidak hidup ya, atau makhluk mati, makhluk tidak hidup. Itu teman-teman ya, perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup ya. Makhluk hidup tadi ada 6 ciri-cirinya, di sini bisa dibaca, dan makhluk tidak hidup juga ada 6 di sini ciri-cirinya. Berikutnya di sini ada sebuah cerita nih teman-teman. Nanti kalian boleh baca cerita ini sampai selesai ya. Baca sampai selesai. Di situ ada beberapa materi-materi mengenai makhluk hidup dan makhluk tidak hidup ya. Nanti tugasnya akan Pak Ridwan share di grup ya. Tugasnya apa aja nanti akan Pak Ridwan share di grup ya. Untuk di video ini hanya materi saja ya, materi saja yang ini, makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Untuk tugasnya nanti akan Pak Ridwan share di grup ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bahas mengenai makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Selanjutnya karena sudah selesai, mari kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Parjon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.